warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Dan insya Allah pada video kali ini saya akan sharing pengalaman pribadi khususnya mengenai tips dan trik mengajar ngaji yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pertama, kita awali kegiatan mengaji. Biasanya nih guru-guru ngaji baik itu di TPQ ataupun di kampung-kampung ya pengajian biasanya, kita mengawali dengan berdoa bersama. Berdoa bersama biasanya diawali dengan doa belajar yang biasa digunakan. Kalau saya biasanya menggunakan doa belajar yang seperti ini. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Kemudian dilanjutkan dengan doa-doa lainnya, misalnya doa kelancaran berbicara, kemudian 2 kalimat syahadat, dan lain sebagainya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bisa diberikan jadwal setiap harinya, jadwal yang berbeda. Misalnya hari ini setelah berdoa, kegiatan rutin ya, setelah berdoa dilanjut dengan misal mengenalkan atau menghafal hadis pendek. Kemudian esoknya misalnya Selasa, doa belajar, kemudian dilanjut dengan menghafal surat-surat pendek. Kemudian hari Rabunya misalnya Asmaul Husna. Kemudian misalnya hari Kamis dilanjutkan dengan bacaan sholat. Dan hari Jumat misalnya dilanjut atau kita rutinkan untuk prakteknya, yaitu praktek mulai dari berwudu, dilanjut dengan praktek ibadahnya yaitu praktek sholat. Kemudian kapan sih sebenarnya waktu untuk privat atau tadarus membaca baik Iqra ataupun Al-Quran? Sebetulnya itu fleksibel ya, bisa dilaksanakan sebelum kegiatan inti mengaji. Misalnya ketika di saya ya pribadi di TPQ saya biasanya kan anak datang beda-beda ya waktunya ya. Ada yang misalnya jadwal jam 2 kurang sudah datang, atau jam 2 tepat datang, atau jam 2 lewat datang. Maka ketika anak datang, mereka privat Iqra, membaca secara pribadi menghadap guru, menghadap ustadz ustadzah, kemudian membaca satu persatu sambil menunggu teman yang lainnya datang. Kemudian ketika dari 100% misalnya sudah hadir sekitar 80%, kita stop untuk tadarus Al-Quran, kemudian kita mulai dengan berdoa tadi, runtutan doa tadi ya, berikut hafalan-hafalannya. Nah, kemudian setelah itu, setelah menghafal, baik itu hadis, surat pendek, tadarus, lain-lainnya ya, barulah kita berikan tambahan. Yang ketiga itu kita berikan tambahan materi agama. Misalnya hari ini mengenal rukun Islam misalnya. Kalau di kami itu TPQ-nya dibagi kelas untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 TPQ A, kemudian kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu TPQ B. Maka pembelajarannya pun disesuaikan dengan kelasnya. Misal tadi untuk TPQ A ya, setelah runtutan kegiatan berdoa, kemudian membaca secara privat. Nah itu tadi runtutan atau schedule kegiatan mengaji yang sudah kita sharing tadi, ada beberapa ya. Yang pertama awali dengan doa, kemudian berikan jadwal rutin dan berbeda setiap harinya. Kemudian yang ketiga berikan materi tambahan, semisal pendidikan agama Islam, fikih, sejarah Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa privat, Al-Quran atau Iqra, tadarus itu fleksibel dilaksanakannya ya, bisa di awal ataupun di pertengahan. Kenapa kita atur sedemikian rupa? Agar waktu mengaji misalnya dalam 1 jam itu efektif terlaksana semuanya. Kemudian yang kelima,
perlu diingat bahwa kegiatan mengaji sama dengan kegiatan anak-anak belajar pada umumnya di kelas. Jadi kita buat semenyenangkan mungkin agar tidak membosankan bagi anak. Jadi mengaji itu tidak hanya sekedar anak membaca, kemudian menulis, tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana caranya belajar mengaji itu menyenangkan bagi mereka. Mengetahui pendidikan agama Islam dasar itu menyenangkan dan mudah bagi mereka. Bisa ditambah dengan kegiatan-kegiatan bebas ya. Artinya kegiatan bebas itu bisa dalam bentuk tepuk-tepuk atau misalnya dalam bentuk tebak-tebakan. Biasanya kalau saya ketika di akhir pembelajaran, ketika sudah menyampaikan materi, sudah memberikan penjelasan, nah ketika setelah doa penutup itu saya berikan tebak-tebakan, misalnya katakan rukun Islam yang ketiga, misalnya seperti itu. Nah nanti anak spontan menjawab dan mengingat-ingat gitu ya. Atau juga bisa dengan tepuk-tepuk, misalnya tepuk rukun Islam pertama syahadat, yang kedua sholat, dan seterusnya. Begitu juga ketika mengenalkan materi yang lainnya ya. Biasanya saya menggunakan lagu-lagu yang umum saja. Misalnya ketika mengenalkan angka dalam bahasa Arab, biasanya kita menggunakan seperti ini ya. Wahidun satu, isnaini dua, salah satun tiga. Nah seperti itu. Jadi dengan begitu kegiatan mengaji menyenangkan bagi anak, dan anak pasti akan semangat untuk terus mengaji. Mudah-mudahan tips dan trik dan sharing kita pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi bahwa ini adalah sharing pengalaman pribadi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.